Oke, sudah muncul ya berarti ya. Sudah Bu Bidan. Baik, materi yang pertama adalah praktik kebidanan dalam tinjauan hukum kesehatan. Di sini peran bidan sangat penting dalam sistem kesehatan masyarakat. Praktik kebidanan yang aman dan bertanggung jawab membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang aspek hukum kesehatan. Saya mulai ya. Kita awali dari peran penting bidan dalam sistem kesehatan. Di sini yang akan saya sampaikan peran bidan dalam sistem kesehatan itu diantaranya yang pertama adalah sentral dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak ya. Bidan memegang peranan kunci dalam memastikan kesehatan dan keselamatan ibu dan bayi selama kehamilan, persalinan, dan nifas. Di sini sebagai tenaga medis yang terlatih dan kompeten, bidan juga menjadi ujung tombak dalam memastikan kesehatan ibu dan selama kehamilan, proses persalinan yang aman, serta pemulihan pasca persalinan. Selain itu, bidan juga berperan dalam memberikan perawatan kesehatan ibu, bayi baru lahir, termasuk juga dalam hal pemberian imunisasi, perawatan tali pusat, dan pemeriksaan fisik yang diperlukan. Dalam hal ini, bidan tidak hanya melakukan pemeriksaan antenatal dalam kehamilan untuk mendeteksi potensi risiko, tetapi juga memberikan edukasi kepada ibu hamil tentang pola risiko, tetapi juga memberikan edukasi kepada ibu tentang pola makan yang sehat, kemudian apa tanda-tanda bahaya dalam kehamilan, kemudian pentingnya juga ASI eksklusif ya. Itu pada tahapan kehamilan. Sedangkan pada tahapan persalinan, bidan memiliki keahlian dalam menangani proses kelahiran, memberikan bantuan resusitasi pada bayi baru lahir, serta melakukan penanganan dini terhadap komplikasi yang mungkin terjadi seperti perdarahan postpartum. Selain itu, melalui pemantauan kesehatan pasca persalinan atau nifas, bidan juga berperan dalam mengidentifikasi potensi masalah kesehatan yang mungkin dialami ibu pada saat setelah melahirkan ya. Seperti infeksi atau gangguan mental ya. Itu karena sekarang nih lagi banyak ya kasus-kasus ibu hamil dengan permasalahan mental ya. Artinya dengan apa? Pada saat hamil mengalami tidak sedikit sekarang yang curhat tentang permasalahan keluarga, ada juga yang mengalami KDRT. Nah, itu juga perlu penanganan yang lebih apa ya? Lebih khusus gitu ya. Keberadaan bidan di dalam siklus kehidupan ibu dan anak ini memastikan bahwa pelayanan kesehatan berlangsung secara menyeluruh dan kontinu, yang pada akhirnya berkontribusi pada penurunan angka kematian ibu dan bayi ya. Sebagaimana kita ketahui, angka kematian ibu dan bayi di Indonesia itu belum mencapai target yang apa yang ditetapkan ya, masih masih jauh lah ya. Selanjutnya yang kedua adalah peran penting bidan dalam sistem kesehatan ini adalah mitra terpercaya bagi pasien. Ya, bidan juga berfungsi sebagai mitra terpercaya bagi pasien khususnya bagi ibu hamil, calon ibu dan keluarga. Nah, kepercayaan yang terbangun antara bidan dan pasien itu sangat penting karena proses kesehatan reproduksi itu sangat terkait dengan aspek pribadi dan emosional. Di dalam banyak kasus, ibu hamil atau keluarga itu membutuhkan informasi yang akurat dan pendampingan yang empatik selama proses kehamilan dan persalinan ya. Jadi artinya bidan itu tidak hanya sekedar mendampingi atau menolong dalam proses persalinan, namun di sana lebih dalam lagi bidan itu selalu mendampingi apa memberikan informasi yang akurat ya. Kemudian bidan juga menjadi sumber sumber informasi yang dapat diandalkan mengenai berbagai hal. Wah, kalau gitu Wonder Woman ya, super mom gitu ya, Wonder Woman bidan itu harus serba siap ya. Seperti masalah kesehatan yang dapat muncul selama kehamilan, kemudian cara merawat bayi baru lahir, kemudian hingga cara menyusui yang benar ya. Selain itu, bidan juga berperan dalam mendampingi pasien dalam membuat keputusan terkait kesehatan mereka, baik yang berhubungan dengan prosedur medis maupun gaya hidup sehat. Nah, melalui pendekatan berbasis komunitas yang efektif dan empati, bidan menciptakan hubungan yang saling percaya dengan pasien ya.
Di sini hubungan yang penuh pengertian ini memberikan rasa aman dan nyaman bagi si ibu ya, bagi ibu hamil tentunya, serta meningkatkan tingkat kepatuhan mereka terhadap saran medis yang diberikan ya. Oleh karena itu, bidan tidak hanya sekadar memberikan perawatan fisik, tetapi juga mendukung kesehatan mental pasien dengan menjaga hubungan yang positif dan komunikatif. Jadi kalau apa ya, saya pribadi ya sekarang kalau di tempat praktek itu lebih berfokus pada kualitas pelayanan ya. Kalau mungkin kalau dulu masih di 10-20 tahun pertama itu kita ngejar apa kuantitas banyak pasien gitu ya. Tapi sekarang udah mulai berkurang. Jadi sekarang itu prinsip saya dalam memberikan asuhan itu lebih ke kualitas ya. Jadi betul-betul dari berbagai aspeknya gitu. Jadi bagaimana kita memberikan kepercayaan dan bagaimana juga menggunakan kepercayaan yang mereka berikan kepada kita. Seperti contoh kasus pernah ada salah satu ibu hamil yang mempunyai masalah. Padahal itu sebetulnya masalah keluarga, namun tengah malam gitu ya, padahal bukan terkait dengan kondisi kehamilannya, namun lebih ke masalah pribadinya. Jadi tengah malam itu nelfon, Bu Bidan saya lagi di luar gitu kan, saya lagi mencari suami saya gitu kan. Nah itu kan sangat apa kondisi yang sangat membahayakan bagi ibu dan janinnya, di mana ibu apa nyetir sendiri tengah malam gitu ya. Artinya apalagi dengan emosi itu kan bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan sehingga pada saat itu kita harus bisa memfasilitasi kemudian apa ya mengajak memberikan saran nasihat yang baik untuk pulang menenangkan diri ya intinya lah lebih apa ya eh, memfasilitasi lah kebutuhan pasien saat itu ya seperti itu. Selanjutnya peran penting bidan dalam kesehatan yang ketiga adalah pilar sistem kesehatan masyarakat. Di sini keahlian dan pengalaman bidan sangat dibutuhkan dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan di komunitas ya. Ini bidan sebagai pilar sistem kesehatan ya. Sebagai pilar sistem kesehatan masyarakat, bidan memiliki peran yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya penguatan sistem kesehatan di tingkat komunitas ya. Jadi bidan seringkali menjadi tenaga kesehatan pertama yang ditemui oleh masyarakat, terutama di daerah-daerah pedesaan atau terpencil. Saya juga dulu waktu masih jadi bidan desa ya merasakan ya, eh, kan sebetulnya tugas pokok tupoksi bidan itu lebih ke pelayanan kesehatan ibu dan anak ya. Namun pada kenyataannya di lapangan itu yang namanya di desa kan akses ke apa layanan kesehatan itu terbatas ya karena saya lumayan lah di daerah yang pinggir gitu di perbatasan. Nah itu sehingga mau tidak mau apa ya itu menjadi suatu dilema tersendiri. Akhirnya saya juga melayani kesehatan apa lansia gitu kan ibu-ibu yang punya masalah gitu seperti itu. Artinya memang bidan itu memberikan asuhan sepanjang siklus kehidupan seorang wanita ya. Kemudian di sini bidan berperan dalam memberikan pelayanan dasar yang sangat dibutuhkan seperti pemeriksaan kehamilan, penyuluhan tentang keluarga berencana, kemudian layanan kesehatan masyarakat ya seperti imunisasi, kemudian pencegahan penyakit menular dan promosi gaya hidup sehat. Nah, banyak sekali tentunya teman-teman yang di Puskesmas sangat merasakan ya program yang begitu banyak itu tentunya luar biasa ya kita itu betul-betul harus bisa apa ya membagi waktu antara pekerjaan dengan apalagi yang sudah berkeluarga juga ya tentunya itu tidak mudah ya untuk menyeimbangkan antara pekerjaan yang luar biasa banyak sekali ya dengan mengkondisikan keadaan di rumah ya. Nah ini peran bidan dalam mencegah penyakit dan merawat kesehatan masyarakat juga sangat krusial dalam membangun sistem kesehatan yang berkelanjutan dan inklusif ya. Lebih dari itu, bidan berkontribusi di dalam pengumpulan data kesehatan masyarakat. Tentu teman-teman yang di lapangan melakukan juga ya pendataan gitu kan. Apalagi kemarin tuh pendataan keluarga atau apa kita terlibat langsung ke lapangan ya. Data ini juga yang nantinya akan membantu dalam merumuskan kebijakan kesehatan yang lebih efektif yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan ya. Itu tentang peran penting bidan dalam sistem kesehatan. Selanjutnya saya akan membahas tentang prinsip-prinsip praktik bidan yang aman dan bertanggung jawab. Di sini yang pertama adalah kompetensi
profesional. Bidan harus senantiasa mengembangkan keahlian dan mengikuti perkembangan terbaru dalam ilmu kebidanan. Tentunya untuk kompetensi profesional ini kan adalah prinsip yang dasar ya. Yang pertama yang harus dimiliki oleh setiap bidan. Sebagai profesional kesehatan, bidan diharuskan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup serta terus memperbaharui informasi terkini terkait praktik kesehatan ibu dan anak. Tentunya pada praktek di lapangan itu ilmu pengetahuan dan keterampilan itu juga dibarengi dengan evidence based midwifery. Kita mengikuti praktek-praktek terbaik yang dilakukan dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak. Sebagai contoh untuk kompetensi profesional ini, contoh kasusnya misalnya seorang ibu hamil datang ke bidan untuk pemeriksaan antenatal. Nah, ini bidan harus mampu melakukan pemeriksaan fisik dengan baik seperti pemeriksa tekanan darah, memantau gerakan janin serta memeriksa tanda-tanda komplikasi seperti preeklamsia ya. Jadi jika bidan tidak kompeten di dalam mendeteksi gejala-gejala ini yang tadi kita temukan, misalnya gagal mengenali tanda-tanda hipertensi pada ibu hamil. Nah, ini akan menyebabkan komplikasi serius seperti terjadinya eklamsia yang membahayakan nyawa ibu dan bayi ya. Oleh karena itu kompetensi profesional sangat penting untuk mencegah terjadinya komplikasi yang fatal ya. Saya mengajak pada teman-teman bidan untuk selalu update ilmunya gitu, selalu uh, mencari lah ya praktek-praktek terbaru, ilmu-ilmu terbaru yang bagaimana seperti salah satunya sekarang kompetensi kita dalam menurunkan angka kematian ibu ya. Prinsip yang kedua adalah prinsip keselamatan pasien. Nah, keselamatan pasien adalah prinsip kedua yang harus dijaga dalam praktek bidan. Dalam setiap tindakan medis, baik itu selama kehamilan, persalinan, maupun pasca persalinan, bidan harus memprioritaskan keselamatan pasien ya. Hal ini mencakup pengambilan keputusan yang tepat, penggunaan prosedur medis yang aman, dan penanganan kegawat daruratan yang cepat dan efisien. Ini contohnya misalnya seorang ibu yang sedang dalam proses persalinan datang dengan keluhan kontraksi yang kuat dan teratur. Nah, ini bidan harus bisa memastikan bahwa ibu tersebut dalam posisi yang aman untuk melahirkan. Ya. Nah, ini melakukan tindakan yang tepat juga jika terjadi komplikasi seperti perdarahan atau terjadi adanya ketuban pecah dini. Nah, jika bidannya itu tidak segera merujuk, ya kan, pada saat terjadi tanda-tanda komplikasi itu, ketika muncul ya, maka kegawat daruratan itu seperti perdarahan postpartum misalnya ya, bidan harus selalu melakukan evaluasi yang cermat karena kalau terlambat, udah itu nanti akan terlambat mendapatkan pertolongan ya. Itu artinya keselamatan pasien harus menjadi prioritas utama bagi bidan. Kemudian yang ketiga adalah prinsip integritas dan etika. Nah, di sini tentunya bidan harus menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan memegang teguh tanggung jawab profesinya. Ini misalnya ada seorang bidan yang bekerja di sebuah klinik ya, ia mengetahui bahwa seorang ibu hamil itu ingin melahirkan secara normal ya. Meskipun ada indikasi medis yang kuat bahwa melahirkan dengan sesar adalah pilihan yang lebih aman. Tapi dalam hal ini, bidan harus memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya dan berbasis bukti kepada ibu tersebut bahwa mengenai resiko dan manfaat dari setiap pilihan persalinan. Nah, ini tanpa memaksakan kehendaknya tentunya ya. Kemudian keputusan akhir itu tetap berada di tangan ibu. Keputusan terakhirnya. Namun bidan harus memberikan informasi yang cukup dan mendukung keputusan yang diambil secara etis ya. Kemudian masalah integritas dan etika ini kasus lainnya jika seorang bidan misalnya menerima tawaran untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat dengan imbalan uang gitu ya. Misalnya nih teman-teman yang di rumah sakit nih kan yang konon katanya kalau ke rumah sakit itu antriannya panjang gitu kan. Nah, itu tidak boleh ya karena ini melanggar prinsip etika dan integritas profesi ya. Bidan itu harus menjaga prinsip-prinsip kejujuran dan tidak memanfaatkan posisi mereka untuk keuntungan pribadi.
baik di dalam bentuk materi maupun kekuasaan ya. Kemudian tentang kewenangan bidan dalam penanganan kehamilan, persalinan, dan nipas. Di sini dalam kewenangan kehamilan memberikan asuhan antenatal, deteksi dini risiko kehamilan, dan merujuk pada fasilitas yang lebih memadai ya. Di sini kewenangan dalam penanganan kehamilan ini tentunya bidan mempunyai kewenangan memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil yang meliputi pemeriksaan ANC, kemudian edukasi kesehatan, kemudian apa pemantauan risiko selama kehamilan ya. Dalam tahap ini juga bidan berperan dalam memberikan layanan untuk deteksi dini masalah-masalah kesehatan yang mungkin timbul pada saat kehamilan. Misalnya hipertensi, diabetes gestasional, dan preeklamsia yang memerlukan penanganan yang lebih lanjut ya. Yang kedua, kewenangan bidan dalam penanganan persalinan. Di sini bidan memimpin proses persalinan normal, melakukan pertolongan persalinan dan penanganan komplikasi. Dalam persalinan normal itu yaitu proses melahirkan yang berjalan tanpa komplikasi tentunya ya. Bidan bertanggung jawab untuk memantau perkembangan persalinan, memberikan dukungan emosional kepada ibu, serta melakukan tindakan medis yang diperlukan, yaitu seperti pemantauan detak jantung janin, kemudian apa namanya pengelolaan kontraksi ya, memantau kontraksi selama persalinan. Ini kewenangan bidan di dalam penanganan persalinan itu bisa misalnya contoh kasusnya seorang ibu hamil nih datang dengan kontraksi yang teratur, kemudian sudah masuk di fase aktif persalinan ya. Nah, di sana bidan memastikan bahwa proses persalinan berjalan lancar dengan memantau frekuensi dan durasi dari kontraksi. Kemudian saat mengevaluasi kondisi ibu janin itu ya, selama proses persalinan bidan memberikan dukungan emosional, kemudian memastikan ibunya berada dalam posisi nyaman. Sekarang kan posisi persalinan itu tidak harus apa selalu terlentang ya. Ibu boleh diberikan pilihan selama proses persalinan berlangsung itu boleh sambil apa namanya jimbo, melakukan aktivitasnya boleh jalan. Kalau sekarang kan bisa apa namanya melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa mengurangi rasa sakit selama persalinan ya. Nah ini jika ada komplikasi itu maka bidan harus segera merujuk ke rumah sakit untuk penanganan yang lebih lanjut. Namun jika persalinannya berjalan normal maka bidan akan memandu ibu untuk tahap-tahap persalinan sampai dengan memimpin persalinannya ya, mulai dari fase pembukaan hingga kelahiran bayi. Nah, setelah kelahiran bayi, bidan juga bertanggung jawab untuk melakukan perawatan awal bayi ya, seperti pemeriksaan pernapasan, memberi imunisasi awal ya, dan memotong tali pusatnya. Nah, ini sedangkan kewenangan bidan dalam penanganan nipas ini memberikan asuhan pospartum, memantau kesehatan ibu dan bayi, serta promosi menyusui. Nah, ini promosi menyusui itu sebetulnya sih sudah kita sampaikan dari sejak kehamilan trimester 3 lah ya, karena itu memang sudah diberikan edukasi untuk persiapan menyusuinya ya, untuk perawatan payudaranya. Nah, ini di asuhan postpartum ini bidan melakukan pemantauan kesehatan, yaitu yang paling penting adalah pemantauan pada saat setelah persalinan ya. Yang paling penting adalah apa 2 jam pasca pasca persalinan ya, itu harus pemantauan pasca persalinan itu harus betul-betul dipantau dengan baik untuk memastikan ibu tidak mendapatkan atau dalam keadaan atau ada komplikasi ya. Karena biasanya perdarahan juga kan, yang namanya perdarahan primer itu biasanya postpartum itu masih berlangsung antara pada saat 24 jam pasca persalinan ya. Nah, untuk menyusui ini kita memfasilitasi ibu saat bersalin menjembatani ya, untuk memberikan ASI secara dini, yaitu dengan inisiasi menyusui secara dini kita memfasilitasi itu. Mungkin beberapa rumah sakit juga sekarang sudah ada yang memfasilitasi untuk IMD ini ya. Begitu, ini tergantung kembali lagi kepada kebijakan di masing-masing rumah sakit. Kemudian standar pelayanan kebidanan. Nah, ini acuan penerapan praktik kebidanan. Acuan penerapan praktik kebidanan
Yang pertama adalah kompetensi bidan. Ini bidan harus memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan, mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikasi. Nah, ini tentunya syarat pertama yang harus dipenuhi dalam standar pelayanan kebidanan. Setiap bidan harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai, ya, sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Kompetensi ini mencakup kemampuan dalam memberikan asuhan kebidanan yang aman, efektif, dan berbasis bukti. Selain itu, bidan juga diharuskan untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan melalui pelatihan yang berkelanjutan. Saat ini bidan juga sekarang kita udah bergeser ke arah apa? Kebidanan komplementer ya, berdasarkan apa evidence base itu apa bisa diterapkan apa namanya komplementer dalam kebidanan, misalnya pada saat uh, kehamilan untuk mengurangi keluhan-keluhan mual, bagaimana itu bisa dengan melakukan aromaterapi, bisa dengan melakukan akupresur ya, itu bisa dipelajari ya. Kemudian yang kedua adalah fasilitas kesehatan. Praktik kebidanan harus dilakukan di fasilitas kesehatan yang memenuhi standar sarana dan prasarana. Tentunya di sini teman-teman ada yang bekerja di rumah sakit, kemudian ada yang di puskesmas, kemudian ada juga yang buka praktek mandiri ya. Yang ketiga, prosedur asuhan, bidan wajib mengikuti panduan dan protokol pelayanan kebidanan yang berlaku. Nah, di sini sebagai prosedur asuhan kebidanan, prosedur asuhan kebidanan itu adalah pedoman yang menjelaskan tahapan dan tindakan yang harus dilakukan oleh bidan dalam memberikan pelayanan kepada ibu hamil, melahirkan, dan nifas. Nah, prosedur ini harus berbasis pada pedoman klinis dan standar yang ditetapkan, serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan individu pasien. Nah, tentunya kan kebutuhan setiap individu itu kan berbeda-beda, sehingga asuhan yang diberikan juga disesuaikan dengan kebutuhan pasiennya. Contoh kasusnya, misalnya pada saat persalinan. Nah, ini kan bidan harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan, yaitu memantau kemajuan persalinan, memeriksa pembukaan serviks, kemudian frekuensi kontraksi, kemudian memantau kondisi ibu serta janin juga dengan apa? Mendengarkan detak jantung janin ya. Nah, jika ibu mengalami komplikasi seperti misalnya distosia bahu nih atau kesulitan proses dalam kelahiran ya, itu termasuk apa namanya gawat daruratan dalam persalinan ya. Bidan itu harus segera mengidentifikasi masalah ya dan mengambil langkah-langkah sesuai prosedur. Tentunya ini berdasarkan pengetahuan yang dimiliki oleh bidan. Jadi misalnya pada saat proses persalinan apa dagu menempel di perineum, kemudian tidak terjadi putaran paksi luar, kan kemudian adanya tartosan. Nah, itu kita harus curiga, wah ini tanda-tanda terjadinya distosia bahu. Maka bidan harus segera mempersiapkan untuk dilakukan rujukan ya, seperti itu. Dan yang keempat, standar pelayanan kebidanan ini adalah dokumentasi medis. Dokumentasi medis yaitu pencatatan dan pelaporan tindakan itu harus dilakukan secara lengkap dan akurat. Tentunya prinsip di sini adalah tulis apa yang Anda kerjakan dan kerjakan apa yang Anda tulis ya. Nah, ini ada hak pasien dan tanggung jawab bidan dalam praktek. Tentunya yang menjadi hak pasien adalah tanggung jawab dari bidan ya. Yang pertama, informed consent. Informed consent, pasien berhak mendapatkan informasi dan memberikan persetujuan atas tindakan medis. Di sini setiap pasien memiliki hak untuk mengetahui secara jelas tentang tindakan medis yang akan kita lakukan, baik itu resiko, manfaat, dan alternatif yang tersedia sebelum memberikan persetujuan untuk suatu prosedur ya. Ini dikenal dengan informed consent ya. Informed consent ini atau persetujuan tindakan medis apa yang diinformasikan. Tentunya betul-betul harus diinformasikan nih tadi secara lengkap dulu ya, karena persetujuan itu pasien berikan setelah pasien memahami segala resiko, manfaat, dan alternatif tindakan yang akan dilakukan. Nah, pasien itu harus diberikan informasi yang cukup dalam tentunya dalam bahasa yang mudah dipahami ya, baik itu mengenai prosedur yang akan dilakukan, yang akan dilaksanakan, ataupun potensi resiko yang mungkin terjadi ya.
itu pada saat pelaksanaan informed consent itu tanggung jawab kita sebagai bidan, uh, maka harus memberikan informasi yang jelas dan lengkap mengenai tentang tindakan yang akan kita lakukan. Proses ini kemudian harus didokumentasikan sebelum memberikan persetujuan ya. Yaitu ya tadi masuknya ke rekam medis ya, salah satu rekam medis yang harus disiapkan untuk memastikan bahwa persetujuan itu, makanya yang dibutuhkan tanda tangan ya, itu sebagai bukti persetujuan dan yang diberikan itu bersifat sah dan sesuai dengan hukum tentunya. Jadi apabila kemudian nanti ada masalah yang tidak diinginkan, tentunya kita akan bisa menjadi punya bukti ya seperti itu. Yang kedua adalah kerahasiaan data. Kerahasiaan data, pasien memiliki, di sini bidan wajib menjaga kerahasiaan informasi dan data kesehatan pasien. Nah, apapun yang menjadi informasi yang kita dapatkan dari pasien itu, kita harus wajib ya menjaga kerahasiaan informasi itu, sekalipun dengan dengan teman kita. Kita tidak boleh membocorkan kerahasiaan tentang data kesehatan pasien. Yang ketiga pengaduan, di sini pasien berhak mengajukan pengaduan atas pelayanan yang tidak memuaskan. Nah, pasien juga berhak kalau misalnya tidak puas dengan pelayanan kita, misalnya punten-punten, ih kok dilayaninya dengan jutek misalnya ya seperti itu, misalnya tidak puas, itu boleh mengadukan uh, apa ketidakpuasan atas pelayanan yang diberikannya. Pagi rumah sakit kan sekarang tuh udah menerima itu ya pengaduan pasien. Nah, itu menjadi evaluasi nanti ke depannya. Yang keempat, kompensasi. Pasien dapat memperoleh ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian bidan. Nah, ini yang hati-hati. Sekarang itu masyarakat mulai melek hukum ya. Pasien-pasien itu mulai apa melek ya terhadap hukum, sehingga apabila ada kesalahan, apalagi terjadi malpraktek, itu ada kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian bidan, itu pasien berhak untuk menuntut ya. Nah, untuk dalam hak ini maka tanggung jawab bidan, bidan harus membuka saluran bagi pasien untuk mengajukan pengaduan mengenai pelayanan yang diberikan. Jadi memang harus terbuka kalau memang itu baik itu tentang proses perawatan yang kita berikan, misalnya tentang ketidaksesuaian dari tindakan yang kita lakukan, itu mungkin terjadi kelalaian selama kita melakukan tindakan. Nah, itu atas tindakan kesalahan kita itu, maka bidan wajib bertanggung jawab baik secara profesional maupun secara hukum. Nah, dan pasien berhak mendapatkan kompensasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ya. Nah, untuk isu etika dan hukum dalam praktik kebidanan, yaitu adanya yang pertama konflik kepentingan. Bidan harus mampu mengelola situasi yang melibatkan kepentingan pasien, keluarga, dan profesi. Di sini kepentingan konflik kepentingan ini didefinisikan yaitu konflik kepentingan terjadi ketika bidan dihadapkan pada situasi di mana kepentingan pribadi atau profesionalnya bertentangan dengan kewajiban profesional yang harus diberikan ya bagi pasien itu. Misalnya gini, seorang bidan misalnya kerja di klinik swasta ya, kemudian memiliki hubungan dengan pemasok obat atau alat kesehatan. Nah, bidan tersebut mungkin merasa terdorong untuk menggunakan produk dari pemasok tertentu ya. Ya kayak gitu kan, ada yang apa namanya ya, detailer ya kayak gitu ya. Nah, meskipun ada produk lain yang mungkin sesuai dengan kebutuhannya, dalam situasi ini maka bidan akan berhadapan dengan konflik kepentingan gitu ya. Misalnya di mana kepentingan bisnis klinik tentang yang akan bertentangan dengan kebutuhan medis dalam produk terbaik. Nah, sekarang tuh banyak tuh ya masuk produk-produk ya ke prakteknya bidan, sehingga kadang sebetulnya itu tidak dibutuhkan pasien atau memang ada lah yang lain juga mungkin harganya yang lebih murah. Nah, itu salah satu konflik kepentingan. Yang kedua, isu etiknya yaitu dilema moral. Nah, ini bidan dapat menghadapi pilihan sulit antara prinsip etika dan tuntutan hukum. Nah, dilema moral ini terjadi ketika bidan dihadapkan pada pilihan antara dua tindakan yang bertentangan, di mana keduanya memiliki konsekuensi yang mungkin baik atau buruk ya. Contohnya, misal ini nih,
seorang wanita hamil mengalami komplikasi serius, kemudian dokter merekomendasikan untuk melakukan induksi persalinan segera ya. Nah, namun pasien ingin menunggu proses persalinan alami ya. Ada kan yang kayak gitu ya, mungkin kita pernah lah ya, antara bidan-bidan yang membuka praktek itu pasti pernah merasakan ya. Ingin menunggu persalinan secara alami, ingin mencoba dulu gitu. Jangan coba-coba ya. Mungkin kalau di Sunda mah memanuian siapa tahu gitu kan lahir gitu. Karena ini bidan berada dalam dilema moral antara menghormati keinginan pasien untuk menghindari prosedur medis yang invasif atau memprioritaskan keselamatan ibu dan bayi dengan mengikuti rekomendasi untuk induksi. Nah, itu ya. Jadi sekarang kita tetap kembali lagi kepada kewenangan kita, kemudian dengan sesuai dengan kompetensi kita. Apabila memang apa namanya sudah ada saran untuk melakukan induksi, maka kita harus memperkuat atau memotivasi pasien untuk melakukan tindakan itu ya. Yang ketiga adalah tanggung jawab hukum. Nah, di sini bidan bertanggung jawab secara hukum atas kelalaian atau kesalahan tindakan medis tentu ya. Tanggung jawab hukum ini uh, apapun yang kita lakukan tentunya ataupun ada kesalahan tindakan medis kita harus bisa mempertanggungjawabkannya ya. Semoga teman-teman apa namanya tidak sampai bertemu dengan masalah ini ya. Selanjutnya malpraktek dalam praktik kebidanan, identifikasi dan pencegahan. Nah, ini ada beberapa jenis malpraktik dan contoh kasus serta upaya pencegahannya. Yang pertama, jenis malpraktik itu ada kelalaian. Nah, kenapa kelalaian masuk ke dalam malpraktiknya? Contohnya nih, keterlambatan dalam penanganan komplikasi, itu berarti lalai kita ya. Nah, ini upaya pencegahannya, peningkatan kompetensi dan kepatuhan pada prosedur. Jadi sebetulnya selama kita mematuhi prosedur yang ada, kemudian didukung dengan kompetensi kita, dengan meningkatkan kompetensi, artinya kita meningkatkan pengetahuan dan skill kita, sehingga kelalaian ini bisa dicegah ya. Kemudian jenis malpraktik yang kedua adalah kesalahan diagnosis. Contoh kasusnya ketidaktepatan dalam mendeteksi kondisi ibu dan bayi. Nah, ini misalnya kesalahan diagnosis ini biasanya disebabkan karena pengetahuan atau keterampilan yang kurang ya. Artinya sebetulnya sih ini upaya pencegahannya kan dengan penerapan standar asuhan yang komprehensif, sehingga untuk menghindari kesalahan diagnosis ini dibutuhkan pemahaman tentang standar asuhan yang komprehensif. Jadi kita harus bisa menerapkannya. Kenapa sih teori gitu, teori, tapi memang seperti itu gitu kan. Pada saat kita mengikuti teori ya sesuai pengetahuan kita dengan apa yang kita miliki, maka dalam mendeteksi atau kesalahan diagnosis itu akan bisa dihindari ya. Dan yang terakhir adalah pelanggaran etika. Ini juga termasuk ke dalam malpraktek. Contohnya perilaku tidak profesional atau melanggar hak pasien. Nah, ini upaya pencegahannya dengan cara penguatan integritas dan etika profesi. Nah, perlindungan hukum bagi bidan ini aspek hukum kebidanan ya. Ada 3 nih, regulasi profesi, asuransi malpraktik, dan pembelaan hukum. Nah, regulasi profesi itu undang-undang ditentukan oleh diatur oleh peraturan pemerintah dan kode etik profesi memberikan payung hukum bagi praktik bidan. Bukan hanya bidan, sebetulnya sama ya. Tiap profesi juga itu mempunyai payung hukumnya ya. Kita semua sekarang sama ya, diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Kemudian didukung dengan peraturan pemerintah dan kode etik profesi itu yang memberikan payung hukum bagi setiap praktek profesi ya, baik itu bidan, perawat ataupun dokter sekalipun. Kemudian asuransi malpraktik. Nah, ini asuransi malpraktik dapat melindungi bidan dari tuntutan hukum akibat kelalaian atau kesalahan dalam praktik. Namun di Indonesia tentunya hal ini belum diterapkan ya. Mungkin semoga nih dalam waktu dekat atau ke depan ada nih yang melakukan penelitian ya, sehingga nanti asuransi malpraktik ini bisa diterapkan untuk melindungi bidan dari tuntutan hukum akibat kelalaian dan kesalahan dalam praktik. Dan sebagai perlindungan hukum bagi bidan yang terakhir adalah pembelaan hukum. Nah, ini bidan berhak mendapatkan pembelaan hukum jika dituduh melakukan malpraktik dan dapat membuktikan tindakan yang benar. Nah, di sini tentunya mendapatkan pembelaan hukum itu jika dituduh melakukan malpraktik namun tidak terbukti ya. Nah, itu perlu dibuktikan. Nah, ini membuktikan itu dapat dibuktikan dengan tindakan yang benar, dan sebagai alat bukti
tindakan yang benar itu salah satunya adalah dengan catatan rekam medis yang baik. Makanya kenapa teman-teman harus selalu melakukan dokumentasi atau rekam medis dengan lengkap ya. Nah, itulah salah satu yang menjadi alat untuk pembelaan pada saat terjadi malpraktik atau tuduhan itu melakukan malpraktik. Oke. Sebagai penutup, di sini tantangan dan arah pengembangan praktik kebidanan yang pertama adalah meningkatkan akses dan kualitas pelayanan. Jadi bidan harus mengembangkan kompetensi dan bekerja sama dengan pemangku kepentingan untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan mutu pelayanan ya. Tentunya ini sangat berhubungan erat dengan poin yang kedua yaitu kolaborasi interdisipliner. Di sini kolaborasi ini membangun kemitraan yang erat dengan profesi lain di bidang kesehatan untuk memberikan asuhan terpadu bagi ibu dan bayi. Jadi sekarang kan apalagi pada saat hamil itu sudah terintegrasi ya pada awal kehamilan. Begitu hamil, seorang ibu dinyatakan hamil, dia harus memeriksakan diri, samping oleh kita periksa secara anamnesis secara lengkap, juga harus melakukan pemeriksaan oleh dokter obgyn ya, dan harus melakukan USG di pertemuan awal. Kemudian juga dilakukan pemeriksaan lab ya kan, semuanya juga dilakukan. Nanti bukan hanya dari aspek itu saja, tapi dilakukan asuhan sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh pasien. Yang ketiga, tantangan dan pengembangan praktik kebidanan itu adalah advokasi hukum dan kebijakan. Bidan harus turut serta dalam proses pembuatan kebijakan dan peraturan yang mengatur praktik kebidanan ya. Nah, itu salah satu kajian saya juga dalam penelitian di sini khususnya buat teman-teman yang praktek mandiri bidan ya. Di situ apa peraturan yang mengatur praktik kebidanan, bagaimana praktek bidan mandiri itu kan secara apa namanya aturan hukum praktek mandiri itu praktek perorangan ya praktek bidan. Namun pada kenyataannya sekarang pada saat persalinan itu harus ditolong oleh 4 tangan atau minimal 2 orang. Nah di situ mungkin kita bisa berperan sebagai advokasi hukum dan dalam proses pembuatan kebijakan sehingga ke depan itu pengaturan tentang kebidanan itu akan semakin lebih baik. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi yang pertama.